Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis ayam geprek Indah Jaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maida Kusuma, NIM 289. Saya Nada Zahida, NIM 292. Saya Priyati, NIM 301. Saya Ahmad Nafal, NIM 297. Kita membawakan makalah tentang perusahaan Geprek Indah Jaya. Deskripsi perusahaan yaitu Geprek Indah Jaya adalah sebuah usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya menyajikan hidangan cepat saji khas Nusantara dengan citra rasa lokal yang kuat dan harga yang terjangkau. Didirikan oleh sekelompok wirausaha muda dengan semangat memberdayakan produk lokal. Geprek Indah Jaya hadir sebagai solusi makanan praktis, lezat, dan memuaskan, terutama bagi kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pekerja kantoran yang menginginkan makanan enak tanpa harus menguras dompet. Nama produk utama yaitu Geprek Indah Jaya. Menu utama sekaligus andalan usaha ini yaitu ayam geprek dengan sambal khas yang dibuat dari bahan-bahan segar dan pilihan. Tingkat kepedasan dapat disesuaikan dengan selera konsumen, mulai dari level 1 hingga level 10, dilengkapi dengan nasi putih, lalapan, dan sambal ulet khas racikan dapur Geprek Indah Jaya. Yang kedua ada minuman es teh manis sebagai pendamping sempurna dari sajian pedas ayam geprek. Geprek Indah Jaya juga menghidangkan minuman segar berupa es teh manis dibuat dari seduhan teh berkualitas yang dicampur dengan gula cair dan es batu kristal. Minuman ini menjadi favorit pelanggan untuk menetralisir rasa pedas sekaligus menyegarkan tenggorokan. Kategori jenis usaha ini yaitu berdasarkan klarifikasi jenis usaha. Geprek Indah Jaya berdasarkan klarifikasi jenis usaha, Geprek Indah Jaya termasuk ke dalam kategori UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Di sektor kuliner, usaha ini tergolong usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja di bawah 10 orang dan modal awal yang berasal dari swadaya pendiri. Penjualan dilakukan secara langsung di gerai sederhana serta layanan pesan antar melalui aplikasi ojek online dan media sosial. Tujuan usaha ini yaitu Geprek Indah Jaya hadir dengan misi menyajikan makanan berkualitas, terjangkau, dan cepat saji kepada masyarakat luas, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar dalam jangka panjang. Usaha ini bertujuan untuk memperluas jaringan cabang di berbagai kota dan memperkenalkan produk khas lokal yang dapat bersaing di tingkat nasional. Berikut adalah tabel-tabel resep ayam geprek per porsinya. Ada ayam, garam, penyedap rasa, air, bahan tepung basah, beras, minyak goreng, tepung terigu, baking soda. Bahan sambalnya yaitu cabai rawit merah, bawang putih, garam, jeruk limau, minyak goreng, dan mentimun. Berikut tabel resep es teh proporsinya, yaitu bahan baku es teh, yaitu ada teh, gula pasir, es batu, kap gelas, sedotan, tutup gelas, dan air mineral. Berikut setelah itu ada bahan baku, PKL campur unit, tenaga kerja langsung, proses produksi, dan juga harga jual. Per porsi ayam geprek ini membutuhkan ayam 80 gram, dan total per unitnya ayam ini 3.500 dengan volume 8.000. Selanjutnya ada garam, ini jumlah per unitnya dalam satu porsi setengah sendok makan. Jumlah per kilogram ininya 3.000. Terus total per unit untuk garam ini 120 dan dengan volume 100. Selanjutnya ada penyedap rasa.
dengan 1 sendok makan. Kemudian ada beras, tepung terigu, baking soda, penyedap rasa 1 sendok makan, dengan jumlah untuk per porsi 150, dengan per porsi ini totalnya 1.925.000 dengan per porsi 8.965. Untuk es teh ini per porsi dengan total 82.000 dengan volume 7.000. Nah, selain itu ada biaya-biaya yang relevan seperti harga pokok penjualan ayam geprek untuk per porsi ini 60 gram, harga per unitnya 3.500 dibagi dengan volume, dan juga total 80 gram dikali 4.375 dengan hasil 35.000. Terus ada garam 1 sendok makan dengan per plastiknya 3.000 dibagi 100 hasilnya 30 dan totalnya 30. Terus ada penyedap 1 sendok makan, harga per unitnya 5.000 dibagi dengan 100 dengan hasil 50, dan air 200 ml 1.000 dikali 20.000 sama dengan 10. Kemudian ada bahan tepung untuk ayam geprek, tepung basah. Jadi ada beras sama minyak goreng, jumlah beras 40 gram dengan harga per unit 1.000 dikali 20.000 dengan total 2. Terus minyak gorengnya ini ada 1 liter, harga per unitnya 50.000 dikali 20 sama dengan 2.500. Selanjutnya ada tepung terigu 100 gram, per unitnya 2.500 dikali 10.000 per kilogram sama dengan 25, dan baking sodanya setengah sendok teh, per bungkusnya 8.000 dibagi 4.000 sama dengan totalnya 1. Untuk bahan sambalnya itu ada cabai rawit, jumlahnya 20 gram, harga per unitnya 500 dibagi 1.000 sama dengan 0,5 total 10. Untuk bawang putih yaitu jumlahnya 1 siung, harga per unitnya 225 dibagi 100 sama dengan 2,25, totalnya 2,25. Untuk garam yaitu setengah sendok teh, harganya 120 dibagi 4.000 sama dengan 0,03. Untuk totalnya 0,015. Selanjutnya jeruk limau yaitu setengah sendok, lalu untuk harga unitnya 190 dibagi 50, hasilnya 3,8 dan totalnya 1,9. Lalu untuk minyak goreng yaitu 2 sendok makan, harga per unitnya 230 dibagi 200 sama dengan 1,15, totalnya 2,3. Untuk selanjutnya timun 2 potong, harga unitnya 315 dibagi 200 sama dengan 1,575, untuk totalnya yaitu 3,15. Untuk BOP-nya, untuk BOP dan tenaga kerja TKL itu 14 jam, totalnya 275.000, dan asumsi per porsi itu 275 dibagi 20, hasilnya itu 13.750. Untuk kompor 1 jamnya 50.000,
asumsi per porsinya 50.000 dibagi 20 sama dengan 2.500. Untuk alat masak 1 jam itu 1.600.000 dibagi 100 hasilnya 16.000. Untuk bahan utama 35.000 ditambah 30 ditambah 50 ditambah 10 hasilnya 35.090. Untuk tepung basahnya itu totalnya 2.528. Untuk sambal 19.615. TKL dan BOP sama dengan 32.250. Total HPP ayam geprek yaitu 89.483. Untuk selanjutnya HPP ST per porsi. Bahan dan biayanya, yang pertama ada teh dengan jumlah 1 celok, harga unit 22.000 dibagi 2.000 sama dengan 11 dengan total 11 rupiah. Lalu ada gula 30 gram 25.000 dibagi 1.000 sama dengan 25 dengan total 30 dikali 25 sama dengan 750 rupiah. Selanjutnya ada es batu dengan jumlah 1 pak dengan harga per unit 10.000 dibagi 100 sama dengan 100 dengan total 100 rupiah. Selanjutnya cup gelas dengan jumlah 5, harga per unitnya 16.000 dibagi 100 sama dengan 160 dengan total 5 dikali 160 sama dengan 800 rupiah. Selanjutnya sedotan dengan jumlah 5, harga per unit 24.000 dibagi 1.000 sama dengan 24. Totalnya 5 dikali 24 sama dengan 120 rupiah. Selanjutnya tutup gelas dengan jumlah 5, HPPST sama dengan 11 rupiah ditambah 750 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 2.420 rupiah ditambah 150 rupiah sama dengan 3.431 rupiah. HPP per produk ayam geprek HPP per porsi dengan total 89.483 rupiah. HPP per porsi ST dengan total 3.431 rupiah. Untuk total biaya variabel nomor 2 itu biaya bulanannya menjadi 13.536.000. Lalu untuk biaya geprek itu ada 9.576.000. Untuk biaya estahnya ada 3.210.000. Untuk biaya kos keseluruhannya yaitu 250.000. Lalu biaya tetap yaitu ayam geprek 9.576.000. Lalu biaya tetapnya 125.000. Total biayanya 9.701.000. Lalu untuk ST yaitu biaya variabel 321.000. Lalu untuk biaya tetapnya 1.925.000. Lalu total biaya yaitu 2.246.000. Di sini ada total biaya per unit ayam yaitu Rp2.000 ditambah Rp120 ditambah Rp150 ditambah Rp1.000 ditambah Rp40 ditambah Rp900 ditambah Rp115 ditambah Rp1.700 ditambah Rp225 ditambah Rp150 ditambah Rp315 ditambah Rp230 ditambah Rp700.000 ditambah Rp275.000 ditambah Rp1.600.000. Total keseluruhan yaitu Rp2.582.945.
potensi ketidakakuratan tradisional costing, yaitu overheat dibagi rata berdasarkan volume bukan aktivitas aktual. Produk dengan lebih banyak aktivitas dan waktu kerja seperti ayam 14 jam, TKL dan alat masak khusus bisa terlalu dibebani biaya jika dihitung per volume saja. Sebaliknya juga, produk sederhana seperti es teh bisa terlihat lebih mahal dari biaya sebenarnya. Selanjutnya ada kapan perusahaan yang geprek ini mencapai titik impas break even point atau BEP. Ini saat perhitungan titik impas, harga jual ayam per bulannya 3.500.000. Selanjutnya ada biaya variabel, yaitu total biaya di luar tanpa alat dan juga kompor. Ini 2.582.945 rupiah, dikurang 275.000 ditambah 1.500.000 dan hasilnya 707.945 rupiah. Jadi biaya tetap itu kompor ditambah alat masak jumlahnya 1.875.000 rupiah. Jadi break even point atau BEP ini fixed cost dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel. Jadi fixed cost-nya 1.875.000 dibagi harga jual per unit 3.500.000 dikurang biaya variabel 707.945 rupiah. Jadi fixed cost-nya ini jumlahnya 1.875.000 rupiah dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel, totalnya 2.792.055 rupiah. Jadi totalnya 0,67 unit. Untuk nomor 4 yang A itu metode absorption costing. Produknya itu ada yang geprek, itu harga jualnya 7.000. Lalu biaya variabelnya 33.349. Lalu biaya tetap atau per unitnya ada 18.750. Total biayanya ada 52.099 rupiah. Lalu ini rugi karena dengan hasil 45.099 rupiah itu minus. Untuk yang es tehnya itu harga jualnya 3.000. Untuk biaya variabelnya 30.987 rupiah. Biaya unitnya itu kosong. Lalu biaya total biayanya ada 30.987. Lalu ini rugi minus 27.987. Yang kedua, metode variabel costing. Yang pertama, ayam geprek dengan harga jual 7.000, biaya variabel 33.349.000. Ini tuh rugi karena hasilnya minus 26.349 rupiah. Lalu yang kedua ada es teh dengan harga jual 3.000 dengan biaya variabel 30.987.000 rupiah. Ini rugi karena hasilnya minus 27.987 rupiah. Dengan harga jual lebih rendah, ayam geprek 7.000 dan harga es teh 3.000, kerugian semakin besar untuk kedua produk. Yang kelima ada dampak absorption costing dan variable costing. Yang A, jika penjualan lebih besar dari produksi. Misal perusahaan memproduksi 100 porsi, tapi penjualan atau menjual 120 porsi. Yang berdampak yaitu absorption costing akan mencatat semua biaya tetap dalam periode produksi 100
Tapi karena penjualan 120 porsi, biaya tetap tidak bertambah sehingga laba tampak lebih besar. Variable costingnya tetap menghitung semua biaya tetap langsung ke periode berjalan sehingga laba terlihat lebih rendah. Ayam geprek Rp7.000, absorptionnya rugi per unit Rp45.99.000, tapi hanya berlaku pada 100 porsi. Jika terjual 120, maka laba ditampilkan lebih baik karena 20 porsi tidak dibebani biaya tetap. Variabelnya yaitu rugi tetap Rp26.349.000 per unit, tidak berubah walaupun volume penjualan naik. Selanjutnya yang B ada jika penjualan lebih kecil dari produksi ayam geprek ini, misal hanya yang terjual 50 dari 100 porsi yang telah diproduksi, memiliki dampak absorption ini, costing akan menyimpan sebagai biaya tetap dalam persediaan atau stok. Terus variable costing tetap membebankan seluruh biaya ke 50 unit yang terjual sebagai laba yang lebih rendah. Absorption rugi per unit ini Rp45.099, tapi hanya 50 unit yang terjual, jadi kerugian secara total lebih kecil karena sisa biaya tetap ini tertunda. Jadi variabel rugi tetap Rp26.349 dikali dengan 50, jadi totalnya Rp1.317.450. Selanjutnya untuk nomor 6 yaitu langkah implementasi ABC ditambah perhitungan aktual. Yang pertama ada identifikasi aktivitas utama dalam produk. C. Goreng ayam yaitu ayam geprek, racik sambal ayam geprek, seduh ST itu ST, bungkus produk itu keduanya. Lalu yang kedua, kumpulkan biaya untuk setiap aktivitas atau cost pool. Itu ayam goreng ayam itu totalnya Rp600.000, untuk racik sambal Rp300.000, seduh ST 150, bungkus makanan 250. Yang ketiga, tentukan pemicu aktivitas cost driver. Semua aktivitas dilakukan untuk 100 porsi masing-masing produk. Yang keempat, hitunglah tarif biaya per aktivitas. Aktivitas ayam goreng dengan biaya total 600, driver 100 porsi, tarif per unit 6.000. Yang kedua, racik sambal, biaya total 300.000, driver 100 porsi, tarif per unit 3.000. Yang ketiga, seduh ST, biaya total 150.000, driver 100 porsi, tarif per unit 1.500. Bungkus produk dengan biaya total 250.000, driver 200 porsi, tarif per unit 1.250. Bungkus dibagi ke dua produk, jadi driver sama dengan 200 porsi. Yang kelima, alokasikan ke masing-masing produk. Ayam geprek, aktivitas biaya ABC per unit, goreng 6.000 ditambah sambal 3.000 ditambah bungkus 1.250 sama dengan 10.250. ST diseduh 1.500 ditambah bungkus 1.250 sama dengan 2.750. Yang keenam, gabungkan dengan biaya variabel per porsi. Ayam geprek, biaya variabel asli dan biaya ABC aktivitas sama biaya
33.349 ditambah 10.250 sama dengan 43.599.000. Es teh 30.987 ditambah 2.750 sama dengan 33.737 rupiah. Nomor 7 yaitu ada biaya per unit dengan ABC. Ayam geprek dengan total Rp1.925.000, es teh Rp82.000, dan selanjutnya ada aktivitas biaya total alokasi per unit. Aktivitasnya goreng ayam, biaya totalnya Rp25.000, alokasi per unitnya yaitu Rp7.000. Terasi sambal, biaya totalnya Rp163.000, alokasi per unitnya Rp2.000. Es teh yaitu biaya total Rp82.000, alokasi per unitnya Rp3.000. Sehingga total tambahan alokasi berdasarkan aktivitas aktual, bukan biaya tetap rata-rata hasil akhir. Hasil akhirnya yaitu ayam geprek Rp1.937.000, es tehnya Rp85.000. Ini ada menghitung efisiensi dan usulan peningkatan kinerja usaha. Jadi menghitung efisiensi ini rumusnya ada harga jual dibagi total biaya dikali 100%. Terus untuk menghitung efisiensi ayam geprek, harga jual 7.000, selanjutnya ada total biayanya Rp52.099. Jadi efisiensi geprek ini 7.000 dibagi Rp52.099 dikali dengan 100%, jadi hasilnya 13,43%. Selanjutnya ada efisiensi es teh, harga jualnya adalah 3.000, total biayanya Rp30.987. Jadi total efisiensi teh adalah 3.000 dibagi dengan Rp30.987 dikali 100% sama dengan 9,68%. Kemudian ada segmentasi pelanggan dan analisis profitabilitas dengan ABC. Segmentasi pelanggan yaitu segmennya mahasiswa tinggi, ciri khas pelanggan, harga sensitif, beli saat lapar atau sehabis pulang kuliah. Perilaku pembelian ada beli paket murah, volume tinggi. Terus segmen karyawan kantoran, ciri khas pelanggannya punya uang tetap, beli saat istirahat kerja. Perilaku pembelian suka kenyang, cepat beli, sesekali. Segmen ibu rumah tangga di akhir pekan, ciri khas pelanggan beli untuk keluarga, fokus isi dan porsinya. Perilaku pembelian beli dalam jumlah banyak di akhir pekan. Selanjutnya ada hubungan dengan data ABC. Ayam geprek dengan jumlah Rp43.599, es teh Rp33.737. Analisis profitabilitas penjualan per segmen per bulan. Segmen mahasiswa beli geprek 60 porsi, beli es teh 60 porsi, total transaksi 120 porsi. Segmen karyawan kantoran membeli geprek 30 porsi dengan beli es teh 20 porsi, total transaksinya 50 porsi. Segmen ibu rumah tangga membeli geprek 10 porsi, beli es teh 5 porsi, total transaksinya yaitu ada 15 porsi. Selanjutnya pendapatan per segmen. Segmen omset total biaya biasa dan laba rugi. Segmennya mahasiswa itu 4.441.720. Lalu omset total biaya itu 60 dikali 7.000 ditambah 60 dikali 3.000, totalnya 600.000.
Lalu untuk laba atau ruginya itu 60 dikali 43.599 ditambah 60 dikali 33.737, total untuk totalnya 4.41.720. Lalu untuk karyawan kantor itu 30 dikali 7.000 ditambah 20 dikali 3.000, hasilnya 330. Laba atau ruginya 30 dikali 43.599 ditambah 20 dikali 33.737, hasilnya 1.859.810. Untuk ibu rumah tangga itu 10 dikali 7.000 ditambah 5 kali 3.000, hasilnya 85.000. Lalu untuk laba atau ruginya 10 dikali 43.599.000 ditambah 5 kali 33.737, hasilnya 519.35. Bisa nggak jadi kayak mana?